Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar Malam itu adalah malam yang spesial bagi pemilik benda-benda mistis, termasuk Mbah Wojo. Meski beliau bukan seorang dukun, tapi Mbah Wojo memiliki beberapa benda yang menurutnya memiliki beberapa kekuatan. Benar tidaknya hanyalah Mbah Wojo yang dapat merasakannya. Di usianya yang menginjak 80 tahun itu, Mbah Wojo masih gemar mencari benda-benda berbau mistis hingga sampai ke pelosok-pelosok desa. Mungkin karena itulah Dito sebagai cucu terdekat Mbah Wojo sedikit mewarisi ilmu supranatural dan menyukai benda-benda aneh. Malam itu tepatnya malam 1 Suro, Dito ikut bersama Mbah Wojo melakukan pemandian di air terjun yang terdapat di lereng Gunung Muria. Dinginnya air dan udara malam tak menyurutkan niat mereka. Untuk apa ritual itu? Tapi yang pasti Mbah Wojo melakukannya hampir setiap bulan Suro datang. Dito, pemuda berusia 24 tahun itu, tampak sangat menikmati air terjun yang berketinggian 70 meter tersebut. Setelah selesai melakukan pemandian, Mbah Wojo dan Dito segera pulang. Keesokan paginya Dito mendapatkan tawaran dari Roni, teman sekolahnya, untuk berkunjung ke rumah Pak D-nya. Karena lagi mengalami kebosanan di rumah, Dito pun menerima ajakan sahabatnya itu. Awalnya Mbah Wojo melarang keras keinginan Dito dengan alasan masih bulan Suro, yang diyakini bulan sakral bagi orang Jawa. Tapi rengekan manja dari Dito mampu meluluhkan hati Mbah Wojo. Perjalanan memerlukan waktu beberapa jam. Sesampainya di sana, Dito dan Roni mengelilingi indahnya kota dengan pantai yang sangat terkenal, tapi juga menyimpan berbagai kisah misteri itu, mampu membuat mata Dito terkagum-kagum. Pasir putih yang membentang dan deburan ombak yang memecah batu karang. Kepiting-kepiting tampak berlarian ke sana kemari, mampu membuat jiwa Dito menjadi damai dengan ciptaan Allah yang begitu sempurna. Beberapa saat kemudian Dito melihat sebuah cahaya yang berkilauan tampak menyilaukan matanya. Roni yang waktu itu kebetulan ada sebuah keperluan mendadak, terpaksa meninggalkan Dito sendirian di pantai. Selang beberapa saat kemudian, Dito pun menghampiri benda tersebut. Dia merasa penasaran akan sinar yang menyilaukan matanya. Dan alangkah terkejutnya ketika Dito menemukan berlian berwarna biru safir. Dito kemudian mengambil dan membawanya pulang secara diam-diam. Keesokan paginya Dito merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya. Kaki dan tangannya menjadi kaku. Seluruh organ tubuhnya tak bisa digerakkan, hingga membuat keluarga Pak D Roni ketakutan. Apalagi Roni, dia akan merasa bersalah pada keluarga Dito jika nanti ada hal yang tak diinginkan pada sahabatnya itu. 10 jam lamanya Dito tak sadarkan diri. Di sisi lain, jiwa Dito menembus alam gaib, yaitu alam lain.
Dia merasa tubuhnya berada di tempat yang begitu aneh. Seluruh tempat yang bernuansa kuning emas itu tampak lengkap dengan kilauan emas. Kanan kiri dipenuhi dengan dayang-dayang cantik yang berpakaian layaknya putri keraton. Tampak banyak binatang-binatang laut yang menghiasi tempat tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, seluruh makhluk yang ada di istana itu tunduk hormat pada seorang yang datang dari balik tirai mutiara. Tampak seorang wanita yang cantik sempurna. Wanita itu tampak anggun dan sangat berwibawa. Terlihat mahkota yang bertengger di atas kepalanya itu semakin menambah kecantikannya. Dito pun dibuat tertegun dengan pesona wanita yang dipanggil Kanjeng Dewi oleh para dayang-dayangnya itu. Wanita itu tampak tersenyum manis pada Dito. Dito pun kembali membalas senyuman yang membuatnya mabuk kebayang. Karena penasaran, Dito memberanikan diri untuk bertanya perihal keberadaannya di istana tersebut. Dan alangkah terkejutnya Dito ketika mendengar jawaban dari sang Kanjeng Dewi yang meminta dirinya menjadi suaminya. Meski Kanjeng Dewi sangat cantik, tapi Dito tetap tidak mau dijadikan suami oleh wanita yang dianggap gaib itu. Kanjeng Dewi pun menjadi murka akan keputusan Dito. Apalagi Dito juga telah mengambil mustika biru safir miliknya di pantai sore itu. Dito pun kemudian diseret dan disiksa. Murkanya Kanjeng Dewi membuat wajahnya berubah menyeramkan. Tubuhnya pun dipenuhi dengan sisik dan dia pun berubah menjadi seekor buaya raksasa. Ekornya itu kemudian melilit tubuh Dito sekuat tenaga. Dito mencoba melepaskan tubuhnya dari sekapan Kanjeng Dewi. Tapi semuanya hanya sia-sia. Sikap Dito yang telah lancang mengambil benda yang bukan miliknya adalah pemicu kemarahan sang Dewi. Dan untuk mempertanggungjawabkan semuanya itu, Dito pun dijadikan tawanan. Sekaligus jiwanya diambil sebagai pengganti batu mustika keramat yang telah hilang. Dito pun menangis dan meratapi nasibnya di hadapan Kanjeng Dewi. Dia akan kembali selamat jika ada jiwa yang mau menggantikan posisinya. Tapi siapa yang rela menukarkan jiwanya sebagai tawanan? Dito hanya bisa pasrah. Di sisi lain, Roni belum berani memberi kabar pada keluarga Dito. Tampak sahabatnya itu masih terbujur kaku hingga 3 hari lamanya. Tapi ternyata Mbah Wojo merasakan firasat yang tak enak. Beliau sering bermimpi Dito dikelilingi oleh buaya-buaya berkepala manusia. Beliau pun kemudian memutuskan untuk menyusul cucunya itu, ditemani oleh ayah Dito. Sesampainya di sana, Mbah Wojo dan ayah Dito terkejut akan keadaan Dito. Mbah Wojo yang memiliki ilmu kejawen itu mampu menerawang kondisi Dito. Segera beliau meminta untuk disiapkan ubur rampe, kemenyan, serta kelapa muda. Setelah semuanya disiapkan dan sudah lengkap, Mbah Wojo kemudian menyulut dupa dan melakukan sebuah meditasi. 3 jam lamanya, Mbah Wojo duduk bersila tanpa sepatah kata pun. Dia pun kemudian berhasil masuk di dunia supranatural istana milik Kanjeng Dewi. Dito yang tangan dan kakinya terpasung itu tak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya bisa menangis ketika melihat kedatangan Mbah Wojo. Pembicaraan pun dilakukan antara Mbah Wojo dan Kanjeng Dewi. Segala upaya untuk membebaskan nyawa cucunya itu pun dilakukan. Hingga pada akhirnya Mbah Wojo menyetujui permintaan dari sang Kanjeng Dewi, yaitu dengan menukarkan jiwanya dengan jiwa Dito. Meski keputusan itu ditentang keras oleh Dito,
Tapi ternyata Kanjeng Dewi tak pernah main-main dengan kata-katanya. Dito pun kemudian dilepaskan dari sekapannya dan digantikan oleh Mbah Wojo. Semua akan kembali seperti semula kalau Dito berhasil mengembalikan batu mustika milik sang Dewi. Tapi sepertinya itu mustahil, karena benda sebesar biji jagung itu telah hilang tak kemana. Di tempat lain, seluruh anggota keluarga Roni dan ayah Dito menangis bahagia karena melihat Dito kembali sadar. Tapi di waktu itu juga tangis kesedihan kembali pecah ketika melihat keadaan Mbah Wojo yang murah darah dan ditemukan sudah tak bernafas lagi. Dito sendiri merasa bersalah atas kejadian yang menimpa ayahnya itu. Andai saja dia tak mengambil barang yang bukan miliknya itu, mungkin semua ini tak akan terjadi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.